Halo guys, sekarang saya akan mencoba ya mengajak ngobrol atau ngobrol bersama ChatGPT. Oke, kita langsung pilih ini ya. Kita lanjutkan. Hai kamu, menurutku seru banget kalau kita kerja satu tim. Apa yang bisa kubantu? Nah, di sini ada banyak pilihan ya. Kalian bisa milih bersama siapa saja. Entah itu Juniper, Ember atau Sol atau masih banyak sih di sini. Tuh, lihat. Hai, aku sudah bersemangat untuk mulai. Jadi, jika ada sesuatu yang kamu mau aku fokuskan dulu, beritahu saja. Oke, kita pilih Juniper Hai saja. kamu, menurutku seru banget kalau kita kerja satu tim. Apa yang bisa kubantu? Kita pilih mulai obrolan ya. Izinkan. ChatGPT, kenapa tanggal tua terasa lebih panjang dari tanggal muda? Wah, ini pertanyaan yang menarik. Biasanya tanggal 2 terasa lebih panjang karena kita belum terbiasa dengan rutinitas baru di awal bulan. Selain itu, biasanya juga ada faktor psikologis seperti rasa antisipasi atau perubahan jadwal yang bikin waktu terasa lebih lama. Kadang juga ada perasaan bahwa hari pertama bulan itu masih penuh dengan harapan dan perencanaan, sehingga hari kedua terasa lebih lambat. Kemana perginya uang gajianku? Wah, pertanyaan yang sering banget muncul ya. Biasanya uang gaji itu mengalir ke berbagai pos pengeluaran, mulai dari kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, sampai juga tagihan dan cicilan. Belum lagi ada juga hal-hal kecil yang tak terduga kayak hiburan, makan di luar, atau bahkan tabungan darurat. Intinya uang itu biasanya memang cepat habis kalau kita nggak ngatur dengan baik. Kenapa uang itu cepat habis? Iya, seringnya karena banyak faktor seperti gaya hidup, kebiasaan belanja, dan juga pengeluaran yang nggak terduga. Kadang kita juga gampang tergoda sama promo atau keinginan sesaat. Ditambah lagi, inflasi dan kenaikan harga juga bikin nilai uang terasa lebih cepat habis. Makanya penting banget untuk punya perencanaan keuangan yang baik supaya pengeluaran bisa lebih terkontrol. Terus apa yang harus saya lakukan ketika saldo saya nol? Nah, kalau saldo mulai menipis, biasanya yang bisa dilakukan itu pertama prioritaskan kebutuhan pokok dulu. Terus coba kurangi pengeluaran yang nggak penting. Bisa juga mulai cari tambahan penghasilan, entah dari freelance atau jual barang-barang yang nggak terpakai. Dan yang paling penting, tetap disiplin dan catat semua pengeluaran supaya lebih mudah mengatur keuangan ke depannya. Bedanya nabung sama niat itu apa? Wah, pertanyaan yang bagus. Jadi nabung itu lebih ke tindakan nyata, yaitu menyisihkan uang secara rutin ke dalam tabungan atau investasi, sedangkan niat itu lebih ke motivasi atau keinginan untuk menabung, yang kadang masih sebatas rencana di pikiran. Jadi intinya niat itu yang mendorong kita untuk mulai menabung, sedangkan nabung itu adalah aksi konkret dari niat tersebut. Oke, kenapa ya promo selalu menang lawan logika? Iya, ini memang sering terjadi. Biasanya karena promo itu dirancang sedemikian rupa untuk menarik perhatian dan memicu rasa ingin beli secara impulsif. Ditambah lagi, biasanya ada unsur urgensi seperti batas waktu atau stok terbatas yang bikin kita lebih cepat tergoda. Nah, hal-hal kayak gini memang sering bikin logika kita kalah sama emosi sesaat. Oke, terus gimana caranya supaya cepat kaya? Nah, untuk cepat kaya biasanya perlu kombinasi antara disiplin finansial, investasi yang tepat, dan juga peningkatan penghasilan. Mulailah dengan menyisihkan sebagian penghasilan secara rutin, cari peluang investasi yang sesuai, dan terus belajar untuk meningkatkan skill atau bisnis. Selain itu, penting juga untuk mengelola utang dengan bijak dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Dengan konsistensi dan kesabaran, perlahan-lahan kekayaan itu bisa terwujud. Caranya supaya bebas finansial gimana? Untuk bebas finansial, biasanya kita perlu fokus pada beberapa hal kunci, seperti membangun sumber pendapatan pasif, mengelola utang dengan baik, dan rutin menabung serta berinvestasi. Penting juga untuk hidup di bawah kemampuan, punya dana darurat, dan terus meningkatkan keterampilan. Dengan konsistensi dan perencanaan yang matang, lambat laun kebebasan finansial itu bisa tercapai. Oke, terima kasih ChatGPT. Sama-sama senang bisa membantu. Kalau ada pertanyaan lain, jangan ragu buat tanya lagi ya.
Oke guys, kita end saja. Jadi gitu ya guys ya. Bersama ChatGPT kita bisa ngobrol apa aja, entah itu tentang finansial, terus apapun lah itu ya, hiburan dan lain sebagainya. Jadi kalian punya partner kalian sendiri ya, tanpa harus membebani teman, keluarga ataupun yang lainnya. Oke guys, sekian dulu ya. Semoga bermanfaat informasinya. Terima kasih dan dadah.